ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. يا أيها المؤمنون اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari manusia yang ketika berpikir tentang kehidupannya, yang ada di kepalanya hanya bekerja, setelah itu istirahat, setelah itu hiburan dengan melalaikan segala sesuatu, kembali lagi bekerja, dan begitu seterusnya. Yang sangat memprihatinkan, hal ini juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membingkaikan kita dengan kaidahnya di dalam surat yang begitu sederhana namun dalam maknanya tentang kehidupan seorang muslim. Kaidah itu adalah ketika seseorang selesai beramal, maka dia menuju amal berikutnya. Bukankah kita sering membaca surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah yang bunyinya fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini kaidah besar yang harusnya kita pakai dimanapun kita berada, kapanpun kita beramal. Dan apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah dalam urusan yang lain. Dari satu amal soleh ke amal soleh berikutnya. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Untuk lebih memahami pesan ilahi, kaidah yang Allah gariskan untuk kaum muslimin, kaum mukminin, kita mungkin perlu sedikit memurajaah awal-awal dari surat yang mungkin sebagian besar di sini sudah hafal. Allah membuka surat ini dengan mengingatkan orang yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad SAW, dengan begitu besar nikmat kepada beliau. Apa yang Allah katakan? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Perkataan alam nashrah bentuknya pertanyaan. Tapi kalau ada penafian, bukankah berarti penegasan yang bermakna
Nikmat kepada beliau begitu besar dan Allah ingin beliau mengingatnya. Dan ini yang diingatkan ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya, orang yang memimpin para nabi. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami ringankan beban engkau wahai Muhammad di punggungmu. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan sebutanmu. Bukankah tadi kita saksikan sendiri dalam azan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berapa kali sehari kita mendengarnya? Bukankah itu tanda dari ditinggikannya sebutan beliau? Dan ini Allah ingin memurojaah nikmat-nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kaidah lainnya yang mungkin tidak bisa kita bahas di sini. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Untuk mencapai kedua ayat terakhir, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Muhammad Tahir Ibn Ashur, beliau mengatakan surat Asy-Syarh berisi himbauan Allah Subhanahu wa taala tentang perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah melapangkan dan dada beliau, menghilangkan kesedihan beliau, kesempitan beliau, memudahkan berbagai kesulitan yang dihadapi, serta meninggikan kedudukan beliau. Semua ini bertujuan untuk menenangkan dan menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati Nabi dengan mengingatkan masa lalu yang beliau sendiri telah menyaksikannya. Bukankah hal ini juga terjadi kepada kita? Dulu kita sebagai seorang bayi yang tidak bisa apa-apa, diurus oleh orang tua kita, Allah berikan kasih sayang kepada orang tua kita sehingga kita bisa sampai tumbuh seperti ini. Makna asy-syarh, kata para ulama, adalah melapangkan dan meluaskan. Allah menunjuk alam nashrah laka sadrak, dada. Apa yang dilapangkan? Dada. Kenapa harus dada? Karena di sanalah tempat bersemayamnya keimanan, bersemayamnya ilmu, bersemayamnya pemahaman, bersemayamnya keyakinan kita. Di dada dan di hati itulah manusia memahami kebenaran, menyimpan pengetahuan, dan menimbang segala sesuatunya. Bukankah di dada ini adalah pemimpin dari setiap anggota jasad yang ada di tubuh kita? Nabi Muhammad SAW sangat membutuhkan ini. Maka Allah memberikannya alam nashrah laka sadrak, kelapangan dada dalam memikul beban risalah. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah beban dakwah itu begitu berat? Nabi SAW, berapa kali kita dengar kisahnya, bagaimana Nabi dipersekusi, bagaimana Nabi ditindas, bagaimana harta beliau diambil, hatta sampai beliau sudah menjadi orang yang akan berkuasa atau orang yang sudah mempunyai power, masih ada kezaliman yang beliau dapat. Maka profesi beliau, amanah beliau sebagai pendakwah bukan sesuatu yang ringan. Maka Allah memudahkan dengan melapangkan dada beliau. Bahkan Ibnu Jarir menegaskan, syaraha sadrahu bi an ja'alahu mahallan lil wahyi wa ja'alahu mutahammilan li a'ba'i risalah li a'ba'i dakwah. Bahwa pelapangan dada Nabi SAW adalah dengan menjadikannya tempat turun wahyu, menjadikannya ia mampu untuk bisa memikul beban risalah dan beban dakwah. Karena itu kelapangan dada, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat diperlukan, hatta sampai seorang nabi sekalipun, agar seseorang itu tidak goyah, tidak mundur, tetap teguh bagaikan gunung yang kokoh. Allah membersihkan dan melapangkan hatinya, mengampuni dosanya,
dan meninggikan sebutannya. Semua ini menjadi persiapan di kaidah yang akan kita bahas atau sudah kita bahas. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika telah kosong dari satu amalan, maka beramallah terus dan hanya kepada Tuhanmu kalian berharap. Walaupun ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, qudwah kita, orang yang mungkin amalannya jauh daripada kita, orang yang mungkin timbangan amalnya tidak bisa kita kejar. Tapi khitab atau perintah ini juga tertuju kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, khitabun nabi khitabun li ummatih illa ma dalla dalilu ala ikhtisas bihi. Seruan kepada Nabi pada hakikatnya juga merupakan seruan kepada umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah, itu juga tertuju kepada kita. Karena kita termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait makna faraghta fansab, para ulama berbeda pendapat. Dan ketika kalian faraghta, ketika kalian kosong dari satu amal, selesai dari satu amal, fansab, maka bersegeralah, maka bersungguh-sungguhlah. Mereka memiliki banyak penafsiran. Kita akan sebutkan sebagian. Sebagian dari mereka mengatakan faraghta fansab, jika engkau selesai dari kewajiban, maka bersungguh-sungguhlah dalam qiyamul lail. Sebagian juga ada yang mengatakan jika engkau selesai dari sholat, maka bersungguh-sungguhlah dalam doa. Sebagian dari mereka juga mengatakan jika engkau selesai dari jihad, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada Allah. Dan mereka juga ada yang mengatakan jika engkau selesai dari urusan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam amal akhirat. Tafsiran-tafsiran ini jika kita gabungkan, maka kita bisa dapat kesimpulan apabila seorang telah selesai dari satu amal, hendaknya ia berpindah kepada amalan yang lain yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim hendaknya ia sibuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, dari satu amal saleh kepada amal yang saleh yang lain. Maka kaidah ini harus kita ingat, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Karena hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, tidak disibukkan dengan kebenaran, hati ini, jiwa ini akan menyibukkan kita dengan kebatilan. Sebagaimana yang disinggung oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, fahiyan nafs in lam tashghalha bil haqq saghalatka bil batil. Itulah jiwa, jika engkau tidak menyibukkannya dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Maka kaidah ini harus kita pegang. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bahkan seorang muslim pun ketika dia mencari hiburan yang mubah, harus memilih-milih yang mana yang diperbolehkan syariat, mana yang tidak diperbolehkan. Agar dia mendapatkan perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusuki, ibadah-ibadahku dan matiku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kebalikan dari kaidah yang kita sedang bahas, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, adalah waktu kosong yang kita sia-siakan. Dalam Islam, waktu kosong sangat tidak disukai. Maupun dari perkara agama maupun dunia. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, inni la akrahu li ahadikum an yakuna khalian sabahlalan la fi amali dunya wala fi din. Aku tidak suka melihat salah seorang dari kalian kosong, tanpa tujuan, sabahlalan, lalai, tidak dalam urusan dunia maupun tidak dalam urusan akhirat. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, inni la amqutu an ara ar-rajula farighan fi amali dunya wala akhirah. Aku sangat membenci melihat seorang lelaki yang kosong, yang tidak dalam pekerjaan dunia dan tidak pula akhirat. Al-Quran juga menunjukkan hal yang serupa dan menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti ini tidak layak untuk diikuti. Bukankah kita membaca hari ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya dan urusannya melampaui batas. Di antara petunjuk ayat ini adalah dorongan kuat untuk bekerja. Bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, setiap detiknya dihisab. Setiap yang kita lakukan akan ditanya. Maka berlombalah, sari'u, berlombalah dalam beramal saleh. Nabi juga bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum 5. Beliau juga bersabda, badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah melakukan amal sebelum datang fitnah, cobaan. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam bukunya Iqtida al-Ilmi al-Amal membuat sebuah bab yang bunyinya celaan terhadap menunda-nunda. Apa yang ditunda? Amal-amal soleh. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadika. Waspadalah terhadap kata nanti ketika beramal, karena engkau hidup pada harimu sekarang, bukan harimu besok. Beliau melanjutkan, fa in yakun laka ghaddun fakun fi ghaddin kama kunta fil yaum. Jika engkau masih mendapatkan hari esok, maka beramallah besok sebagaimana engkau beramal hari ini atau lebih. Wa in lam yakun laka ghaddun lam tandam ala ma farratta fil yaum. Tetapi jika engkau tidak sampai pada hari esok, maka engkau tidak akan menyesal karena hari ini engkau sudah beramal kebaikan. Qatadah juga mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub inna saufa jundun min junudi iblis. Kata Qatadah, aku membaca di sebagian kitab bahwasanya kata saufa atau nanti adalah salah satu tentara dari iblis. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah saatnya kita bangkit untuk beramal saleh. Apalagi kita sudah melewati momen Ramadan yang Allah berikan begitu banyak kemudahan untuk beramal saleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah sampaikan kita lagi ke Ramadan, agar Allah berikan kita taufik untuk beribadah di bulan Ramadan, untuk bisa memegang kaidah kita, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
إنك سميع قريب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من أتقائك من النار. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, rukuk dan sujud kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.